Selamat pagi Pak Anam. Selamat pagi Pak Imam. Baik, senang bisa bertemu dengan Pak Anam hari ini pada sesi coaching ini ya Pak. Ya. Ya. Gimana kabarnya Pak Anam? Alhamdulillah kabar saya sehat dan baik. Terima kasih Pak Imam. Saya sudah sangat antusias untuk sesi hari ini dan siap. Wah, itu luar biasa Pak Anam ya. Saya juga ingin memastikan bahwa kita punya semua yang kita butuhkan untuk membuat sesi ini lebih efektif ya Pak Anam ya. Kira-kira apa ada hal khusus yang ingin Pak Anam fokuskan pagi hari ini? Ya, saya ingin membantu kunci yaitu Pak Zaki mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran beliau. Saya rasa ini penting untuk meningkatkan produktivitas beliau. Oh, gitu ya Pak. Oke. Pak Anam, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Terlebih dahulu Ya. terkait rubrik penilaian percakapan coaching ya. Yang pertama kita mengenal tentang prinsip sebagai seorang coach ya. Dimana di situ ada 3 hal. Yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua proses kreativitas, Ya. dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Iya, saya Paham ya Pak ya? Iya, Oke. Kemudian ada lagi Pak Anam ya. Yang kedua ini terkait tentang bagaimana kompetensi inti seorang coaching atau kompetensi inti coaching ya. Nah, di sini juga ada 3 hal ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh ya, present ya. Kemudian mendengarkan secara aktif. ya. Yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, sesuai dengan teknik rasa ya Pak ya ini. Iya, saya paham. Oke, ada lagi yang terakhir. Yang terakhir ini terkait dalam prosesnya ya, teknik rasa tadi ada alur tirta Pak. Kira-kira Pak Anam paham mengenai alur tirta ini Pak? Iya, saya paham. Saya sudah Paham ya? Jadi ada berapa Pak? Ada 4 ya. Ya. Yang pertama T-nya tujuan, Tujuan. yang kedua I-nya Identifikasi. identifikasi, kemudian Dan R-nya rencana. kemudian yang N-nya N-nya tanggung jawab. tanggung jawab. Oke, betul. Bagus Pak. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita memulai ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan Pak. Ya, pertama kompetensi apa yang Pak Anam kira-kira ingin kembangkan melalui sesi coaching ini? Saya ingin fokus pada pengembangan kompetensi mendengarkan aktif dan juga membuat pertanyaan berbobot bagi kunci. Bagus Pak. Jadi ada 2 hal ya Pak ya, Ya. dari kompetensi itu yang Bapak ingin kembangkan. Oke, kompetensi mana Pak dari kedua hal tersebut yang kira-kira ingin spesifik betul Bapak kembangkan? Saya harap bisa mengamati interaksi saya dengan kunci, terutama saat memberikan pertanyaan berbobot bagi kunci. Oke, jadi kesimpulannya Bapak ingin membuat pertanyaan berbobot ya, Ya. nah, sesuai dengan kompetensi ini. Baik Pak, saya mengerti. Kira-kira apa harapan Pak Anam sebagai observer sebagai observer ya, yang akan kita lakukan bersama nanti? Ya. Saya berharap bisa mendapatkan insight yang konkret untuk meningkatkan cara saya berkomunikasi dan membangun hubungan yang lebih baik dengan kunci. Oke. Terima kasih Pak Anam. Saya yakin dengan pendekatan ini, melalui pendekatan yang tepat, Pak Anam nanti bisa mencapai harapan yang Amin, amin. diharapkan ya. Terima kasih Pak. Pak Anam, apa kabarnya hari ini? Pagi Pak Zaki. Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja Pak Zaki. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Senang bisa membantu Pak Anam. Jadi hari ini sesi coaching kita, saya ingin membantu Pak Anam untuk menghadapi tantangan yang ada di pembelajaran yang Pak Anam laksanakan. Kalau tidak salah, hari ini Pak Anam membahas tentang sistem pernapasan di kelas 5. Bagaimana kira-kira situasinya di kelas, Pak? Begini Pak Zaki, saya itu kesulitan membuat siswa benar-benar paham bagaimana sistem pernapasan itu bekerja. Mereka tampaknya tidak bisa menghubungkan konsep-konsep yang saya jelaskan ke mereka itu dengan apa yang terjadi di tubuh mereka sendiri. Itu kesulitannya. Baik, ini kelihatannya ada hubungannya dengan materi yang masih abstrak bagi mereka. Oleh karena itu kita coba eksplorasi lebih lanjut Pak. Kira-kira
apa saja yang sudah Pak Anam jelaskan di materi ini? Gini Pak Jaki, saya itu sudah menggunakan gambar, kemudian sudah menggunakan model dan juga video animasi. Tetapi ketika saya tanyakan kembali ke siswa sepertinya hanya menghafal tanpa benar-benar mengerti proses pernafasan itu. Nah, mereka tahu istilah seperti paru-paru, diafragma, tapi tidak paham bagaimana fungsinya secara keseluruhan gitu loh. Jadi hanya hafalan kira-kira. Menarik ini Bapak. Ketika menggunakan media seperti video atau model ini, apakah siswa murid jenengan ini terlibat aktif atau lebih pasif dalam menerima informasi dari jenengan? Ini Ya sebagian besar saya cenderung pasif Pak Yaki. Mereka terlihat antusias saat melihat video, tapi saat saya minta menjelaskan kembali dengan kata-kata mereka sendiri, masih banyak kesulitan yang terjadi. menarik ini Pak. Jadi mereka ini kurang bisa mengolah informasi secara mendalam. Kira-kira menurut Pak Anam, penyebabnya ini apa yang mereka tidak mengerti sepenuhnya ini? Mungkin karena mereka ini agak abstrak bagi mereka ya, materi ini bukan materi biasa. Proses yang terjadi di dalam tubuh itu kan tidak mudah mereka bayangkan atau mereka kaitkan dengan pengalaman sehari-hari, itu masalahnya. Masuk akal Pak, masuk akal. Jadi anak-anak ini hanya belajar secara abstrak, jadi belum memahami secara kontekstual. Betul. Pernahkah Pak Anam ini mencoba pendekatan yang lebih interaktif seperti eksperimen atau simulasi yang bisa mereka lakukan sendiri? Nah, ini yang saya belum pernah lakukan Pak Zaki. Saya pernah berpikir untuk melakukan simulasi seperti mengukur jumlah napas setelah aktivitas fisik, tapi saya masih ragu-ragu apakah itu nanti bisa membantu. Simulasi semacam ini sebetulnya langkah bagus Pak yang dengan gunakan untuk membuat konsep ini terlihat lebih nyata kepada siswa jenengan. Misalnya jenengan tadi membimbing anak-anak merasakan langsung bagaimana sistem pernapasan mereka itu bekerja, kemudian menghitung seperti yang jenengan sampaikan tadi setelah berlari atau melakukan gerak fisik. Bagaimana menurut Pak Anam? Itu ide yang bagus Pak Yaki. Mereka pasti akan lebih aktif kalau dilibatkan secara langsung gitu ya. Betul Pak. Selain itu, ya Pak Anam juga bisa mengaitkan materi ini dengan pengalaman mereka sehari-hari baik di sekolah maupun di rumahnya. Misalnya bagaimana mereka ketika merasa lelah setelah berlari atau berolahraga, itu mungkin bisa membantu anak-anak murid-murid dengan memahami lebih fungsi paru-paru ini Pak, lebih konkret diafragma dan lain sebagainya. Iya, saya bisa mulai dengan pertanyaan seperti itu Pak Zaki sebelum memasuki ke teori ya, berarti ya ini sepertinya itu akan lebih membantu mereka. Jadi di diskusi ini Pak Anam, ada apa langkah konkret yang bisa Pak Anam ambil untuk pertemuan berikutnya? Jadi gini, saya akan mencoba membuat simulasi aktivitas fisik sederhana gitu aja Pak Yadi, seperti berlari atau naik tangga. Kemudian siswa bisa menghitung pernapasan mereka sebelum dan sesudahnya. Lalu saya akan mengaitkan hasilnya dengan bagaimana paru-paru bekerja dan peran diafragma itu. Rencana bagus itu Pak Anam. Nah, jangan lupa loh ya untuk memeriksa pemahaman mereka setelah simulasi itu diterapkan. Siap. Kemudian kalau perlu minta salah satunya untuk menjelaskan proses yang terjadi. Bisa lewat diskusi kelompok, bisa juga lewat presentasi. Siap Pak Zaki. Iya Pak Yaki, saya akan memastikan mereka benar-benar memahami dengan cerita itu Pak Yaki. Bagus sekali Pak Anam. Nah, saya rasa ini akan jadi pendekatan yang efektif. Jadi saya akan tertarik mendengar hasilnya setelah Pak Anam melaksanakannya di pertemuan berikutnya. Kapan kira-kira Pak Anam ini bisa mencobanya? Saya bisa mencobanya minggu depan Pak. Saya akan laporkan hasil semuanya ini setelah itu kepada Pak Zaki.
Oke, nah ini sebagai refleksi Pak ya, karena ini harus berkelanjutan. Jadi saya tunggu hasilnya, kabar baiknya penerapan penjaringan minggu depan, dan Ya, semoga sukses dengan siswa jenengan dan semakin paham dengan materi sistem pernapasannya. Siap Pak Jaki. Terima kasih banyak loh ya Pak Jaki ya atas masukannya. Ini sangat membantu buat saya. Sama-sama Pak Anam, dan selamat mengajar ya. Selamat mengajar sekali. Terima kasih. Juga Pak Imam. Ya, Pak Anam bagaimana kabarnya hari ini pada sesi coaching siang hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Imam. Sehat ya. Oke. Saya merasa sesi tadi berjalan cukup baik loh Pak Imam. Tadi Pak Zaki tampak terbuka dan terlibat dalam diskusi bersama saya. Gitu ya. Jadi itu luar biasa sekali ya Pak. Ya, terima kasih. Pak Anam ya. Apa momen yang paling berkesan kira-kira menurut Pak Anam tadi? Saya pikir momen yang paling berkesan ya ketika Pak Zaki mulai membagikan pengalaman pribadinya itu Pak. Ya. Itu yang membuat beliaunya lebih mudah untuk menggali masalah yang telah dihadapi oleh beliau juga. Oh begitu ya. Saya setuju sekali Pak itu Pak, karena memang dari situlah ya nanti pengalaman pribadi tadi itu ya. Maka apa namanya mengajak Pak Zaki untuk berbagi pengalaman ya. Memang itu sangat penting ya. Ya. Oh iya Pak, Pak Anam. Tadi saya lihat Pak Anam sudah berhasil membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, yang bisa menstimulasi coaching sehingga Pak Zaki mempunyai ide membuat kelompok kecil dan dalam pelajaran ya, dan memberikan kesempatan untuk bertanya kepada sesama rekan temannya atau rekan murid ya, serta membuat kesepakatan kelas dan kenyamanan siswa agar ingin bertanya. Ya. Selain membuat pertanyaan berbobot tadi, ya, Pak Anam masih ingat kompetensi apa lagi Pak yang yang ingin dikembangkan Pak? Ada Pak Imam, yaitu mendengarkan dengan aktif, di mana ini dalam kondisi atau menyesuaikan kondisi lebih sedikit berbicara ya, dan kehadiran penuh untuk lebih bersikap terbuka dan sabar. Oke. Kira-kira apakah ada tantangan Pak tadi Pak pada saat dengan melakukan coaching dengan Pak Zaki sebagai coachingnya? Iya Pak Imam, tadi ada. Saya merasa sedikit kesulitan saat mencoba menjelaskan beberapa teknik yang ingin saya perkenalkan pada Pak Zaki. Namun saya khawatir Pak Zaki tidak sepenuhnya memahami itu. Ya, oke. Memang memahami teknik ya dengan jelas memang itu sangat rawan ya, sangat krusial sekali. Mungkin itu di sesi berikutnya Pak ya. Pak Anam bisa menggunakan contoh nyata untuk menjelaskan konsep tersebut ya. Apa rencana Pak Anam untuk sesi berikutnya Pak? Saya punya rencana untuk menggunakan studi kasus dan memperdalam teknik yang belum terbahas Pak Imam. Semoga itu bisa membantu Pak Zaki lebih memahaminya. Oke, studi kasus ya Pak ya. Iya. Jadi itu memang saya kira juga efisien ya, dan itu sangat bagus juga. Pastikan Pak Anam nanti juga meminta umpan balik kepada Pak Zaki sebagai coach di akhir sesi. Lalu kemudian kira-kira bagaimana persiapan Pak Anam tentang perkembangan Pak Zaki setelah sesi ini? Ini Pak Imam, alhamdulillah saya merasa Pak Zaki ada kemajuan. Pak Zaki tampak lebih percaya diri dan siap untuk menerapkan teknik yang kita bahas. Oh gitu ya. Senang sekali Pak mendengarnya bahwa antara proses coaching ya antara jenengan sebagai coachnya dan Pak Zaki sebagai coachingnya ini dapat berjalan dengan baik. Terus kerja baik Pak Anam ya. Siap. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan Pak Anam bisa menghubungi saya ya. Setelah ini barangkali bisa diterapkan lagi dalam pembelajaran berikutnya Pak ya. Terima Jangan kasih. ragu untuk menghubungi saya Pak. Siap, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, motivasi juga, dan atas semuanya saya sampaikan terima kasih Pak Imam. Sama-sama Pak Anam. Ya, sehat-sehat terus. Ya.